Pada awalnya dia adalah seorang Muslim yang taat. Dia orang yang alim, soleh, sehingga kealimannya, pemahamannya akan Al-Quran dan Sunnah itu disamakan dengan seorang ulama besar Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bukan hanya dia seorang yang alim, seorang yang soleh, seorang yang alim, tapi dia juga produktif dalam menulis. Banyak karya-karya kitabnya yang luar biasa yang diikuti oleh para ulama. Salah satunya adalah kitab yang berjudul As-Sirat Bainal Islam wal Wasaniyah, yaitu pertempuran antara Islam dengan para pemuja berhala. Begitu bagusnya isi buku ini, ketika itu para ulama memberikan pujian yang begitu tinggi. Mereka mengatakan laqad ishtara al-Qasimi bi kitabihi al-jannah. Sungguh al-Qasimi telah membeli surga dengan karyanya. Saking bagusnya kitab ini. Namun pada perkembangannya kemudian Al-Qasimi berubah pemikirannya dari seorang ahlu sunnah, seorang muslim yang taat, ahlu tauhid, kemudian dia mulai banyak membela pemikiran-pemikiran ateis. Bahkan sama ketika dia menjadi ahlu tauhid, dia pun juga menulis banyak buku. Salah satu buku yang membela pemikiran ateis adalah ketika dia menulis sebuah buku dengan judul Kebohongan Kita Bahwasanya Melihat Allah Itu Sebuah Keindahan. Artinya dia tidak hanya dalam bukunya ini tidak meyakini akan bertemu Allah, akan melihat Allah nanti di surga, tapi dia juga menafikan adanya Tuhan sebagaimana pemahaman orang-orang ateis. Bahkan pada akhirnya dia pun memproklamirkan dirinya sebagai seorang ateis. Banyak para ulama yang memberikan nasihat, yang mendebat pemikirannya yang sesat. Namun tidak ada yang sanggup mengembalikannya. Sehingga pada tahun 1996 Allah wafatkan Al-Qasimi dalam keadaan ateis, belum bertobat kembali kepada Islam. Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah nyata ini tentu memberikan banyak pelajaran penting bagi kita semua. Di antara pelajarannya adalah betapa mahal hidayah Islam, betapa tidak ternilai hidayah Islam, dan tidak semua dari manusia Allah ciptakan itu Allah berikan hidayah Islam. Maka bersyukurlah kita ketika sampai dengan saat ini, meskipun kita dikatakan Islam adalah Islam yang lahir dari keturunan, tapi kita patut bersyukur karena Allah masih menjadikan kita sebagai seorang muslim sampai saat ini. Kenapa? Karena juga tidak mustahil berdasarkan cerita tadi, satu saat hidayah Islam itu akan Allah cabut dari diri kita.
sebagaimana yang terjadi pada seorang Al-Qasim, seorang ulama besar pada saat itu. Karena Bapak Ibu sekalian, kisah tentang Al-Qasim ini yang seperti Al-Qasim ini bukan sekali terjadi, banyak, bahkan pada generasi-generasi jauh sebelum kita. Di antaranya kita mungkin kalau membaca seorang yang tadinya seorang tabi'in, bahkan seorang tabi'in ini diberikan gelar sebagai gerbangnya ilmu yang paling diakui keilmuannya oleh generasi tabi'in, yaitu Imran bin Hektor. Asalnya dia adalah seorang muslim, seorang ahli tauhid, seorang ahli sunnah, tapi kemudian justru dia berubah menjadi seorang khawarij, kelompok yang gampang mengkafirkan orang lain yang berbeda dengan. Bahkan Imran bin Hektor memuja habis-habisan seorang yang bernama Ibnu Muljam yang jelas-jelas membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib tanpa ada penyesalan sedikit pun. Bahkan dia meyakini ini dalam rangka menegakkan hukum Allah ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Sampai matinya dia tidak kembali kepada Ahlus Sunnah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, generasi yang di masa Rasulullah SAW yang asalnya adalah seorang sahabat, yaitu seorang yang bernama Ar-Rajal bin Al-Qurtuwa. Suatu saat Nabi SAW sedang berkumpul dengan para sahabat beliau, lalu beliau bersabda, di antara kalian nanti ada yang gigi gerahaknya lebih besar dari gunung Uhud di neraka. Rasulullah menyatakan itu di hadapan para sahabat. Maka tidak lama kemudian satu persatu dari sahabat yang hadir pada kesempatan kali itu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal dua sahabat, yaitu Abu Hurairah dan Ar-Rajal bin Al-Qurtuwa. Maka ketika itu Abu Hurairah khawatir, apakah yang dimaksud dengan sabda Nabi itu adalah saya? Karena tinggal saya berdua dengan Ar-Rajal. Tapi ternyata bukan. Ternyata yang dimaksud dengan hadis Nabi itu adalah Ar-Rajal bin Al-Qurtuwa. Bagaimana dia ayat kehidupannya? Ternyata setelah Rasul wafat, beralihlah kepemimpinan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika pemerintah Abu Bakar As-Siddiq terjadi pemberontakan dari nabi palsu yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Karena iming-iming dari Musailamah, kemudian Ar-Rajal pun berpindah kubu keluar dari Islam dan mengakui kenabian Musailamah Al-Kadzdzab, yang pada akhirnya dia pun mati dalam perang Yamamah dalam keadaan kafir. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat berat Bapak Ibu sekalian, bukan hal yang mudah mempertahankan hidayah Allah, mempertahankan keislaman kita. Terlebih lagi kita hidup di masa zaman yang penuh dengan fitnah di akhir zaman ini. Ketika serangan pemikiran sangat luar biasa yang bisa meluluh-lantakkan keyakinan kita akan kebenaran Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka nerang habis-habisan, dan serangan itu bukan hanya berasal dari orang-orang kafir, bukan dari orang-orang non-muslim, tapi serangan itu, pemikiran itu juga berasal dari orang-orang yang notabene sebagai ulama. Ketika mereka mengatakan sesungguhnya semua agama itu benar, semua agama itu sama. Ini pemahaman yang menyesatkan. Ini akidah dasar kita, sebagaimana keyakinan kita dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina indallahi atqab." Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Lalu apakah kita mau menerima pemikiran-pemikiran tadi yang mengatakan semua agama itu sama? Lalu apakah ketika kita meyakini Islam satu-satunya agama yang benar, lalu kita menutup pintu toleransi kepada umat beragama lain? Tidak. Jangan ajarkan toleransi kepada umat Islam. Sesungguhnya Allah banyak mengajarkan dalam Al-Quran bagaimana seharusnya bersikap toleransi. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran surah Al-An'am surat 6 ayat 108, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm
memeluk agama yang lain, silakan. Mereka meyakini keyakinan mereka bahwasanya agama mereka benar, agama mereka mengantarkan ke surga. Jangan diotak-atik. Gak boleh usir, kita usir kan? Itu keyakinan mereka. Tapi yang saya maksud di sini adalah jangan pernah rusak juga keyakinan umat Islam ketika harus mengakui semua agama itu. Karena Allah mengingatkan kita lagi di surah yang sama, surah Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka amalnya gak akan diterima. Gak akan diterima. Sebanyak apapun amalnya, sebaik apapun dia, sesoleh apapun dia di dunia, dengan berbagai macam amal solehnya, maka dia gak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Kenapa? Nah, sia-sia semua amal kebaikannya. Kenapa? Tidak didasari atas Islam. Itu keyakinan kita, Bapak Ibu sekalian. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah doa yang selalu beliau panjatkan. Apa doa itu? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku kepada agamamu ya Allah. Artinya hati kita bisa saja berubah. Banyak kenyataannya sekarang ini. Karena iming-iming harta, karena iming-iming jabatan, iming-iming dunia, kemudian dia berubah total. Sangat mudah sekali. Maka Rasul mengajarkan doa demikian. Sesungguhnya yang menggenggam hati itu Allah. Maka kita minta kepada Allah agar ditetapkan hati kita kepada Islam sampai mati. Dan Allah juga mengingatkan terakhir firman Allah dalam firman-Nya di surah Al-Imran ayat 102 jelas sekali. Dan ini selalu dibaca oleh para khatib, para penceramah di setiap awal mukadimah ceramah dan khutbah mereka. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Allah minta kita orang beriman diperintahkan untuk bertakwa. Takwanya harus sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. Lalu apa sih pengertian takwa yang sebenar-benarnya? Maka perhatikan kalimat lanjutan dalam ayat ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa yang benar itu adalah ketika nanti saatnya ajal datang menjemput kita, maka saat itu kita masih istiqomah di atas keislaman kita. Itu takwa yang benar. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pada saatnya nanti ketika Allah memanggil kita, mencabut nyawa kita dari jasad kita, Allah mudahkan untuk melafazkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Alaiha nahya wa alaiha namut. Di atas kalimat inilah kita hidup, dan di atas kalimat inilah kita mati. Mudah-mudahan Allah berikan sikap istiqomah pada kita. Dan Allah ini sebagai sarana untuk memperkuat keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, agar kita semakin yakin sesungguhnya Islamlah satu-satunya agama yang benar, yang bisa mengantarkan pemeluknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.